Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laknat adalah jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang dilaknat akan mendapatkan azab yang pedih, karena setiap perbuatan yang dilaknat termasuk ke dalam dosa besar. Berikut ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, peminum khamr dan penjualnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat dalam khamar 10 hal. Pertama, yang memerasnya. Kedua, yang mengambil hasil perasannya. Yang ketiga, yang meminumnya. Keempat, yang mendistribusikannya. Kelima, yang memesannya. Keenam, yang menuangkannya. Ketujuh, yang menjualnya. Kedelapan, yang memakai hasil penjualannya. Kesembilan, yang membeli secara langsung. Dan yang kesepuluh, yang membelikan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, wanita yang mentato dan yang minta ditato. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan rambutnya, wanita yang mentato dan yang minta ditato. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, wanita yang mencabut atau mencukur alis mata dan meregangkan gigi. Dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai disebutkan, saya mendengar Rasulullah melaknat wanita-wanita yang mencabut atau mencukur alis mata dan meregangkan gigi. Mereka mengubah ciptaan Allah. Keempat, laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, orang yang hanya mengejar dunia dan tidak mau mendalami agama, bahkan tidak menyukainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia dan seluruh isinya dilaknati, kecuali zikir mengingat Allah, segala yang dicintainya, orang yang berilmu atau orang yang sedang belajar atau menuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Keenam, pelukis dan pembuat patung makhluk yang bernyawa. Dan dia melaknat para penggambar makhluk yang bernyawa. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, bermuamalah dengan sistem riba. Rasulullah melaknat pemakan riba dan juga pemberinya, dua pihak yang melakukan transaksi riba, juru tulisnya, dan juga kedua saksinya. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, orang yang mengubah batas tanah. Dan Allah melaknat orang-orang yang mengubah batas tanah. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, seorang wanita yang menolak ajakan suami. Jika seorang suami memanggil istrinya untuk mendatangi tempat tidurnya, kemudian istri tadi enggan datang dan suami tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya atau istri sampai datang waktu subuh. Muttafaq alaihi. Kesepuluh, orang yang menyetubuhi istri dari duburnya. Terlaknat orang yang menggauli istrinya dari duburnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kesebelas, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah orang lain. Dan Allah melaknat orang yang melindungi orang yang mengadakan perkara baru dalam agama atau bid'ah. Hadis riwayat Bukhari. Ke-12, pelaku homoseks. Dan Allah melaknat orang yang mengerjakan amalan kaum Nabi Lut atau homoseks. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 14. Orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ke-15,
orang yang melindungi dan mendukung pelaku bid'ah. Dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Hadis riwayat Muslim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.